Perkembangan anak mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remajanya. Sebagai individu yang berlangsung dari ketergantungan untuk meningkatkan otonomi. Nah, ini adalah proses yang berkesinambungan dengan urutan diprediksi memiliki kursus yang unik untuk setiap anak. Setiap anak itu tidak berkembang pada tingkat yang sama, dan setiap anak dapat dipengaruhi oleh jenis sebelumnya perkembangan. Karena perubahan perkembangan dapat sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan acara selama hidup prenatal. Genetika dan perkembangan janin biasanya dimasukkan sebagai bagian dari studi perkembangan anak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Menurut Saneto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamzah Pasandra dari kelas SD 19B. Saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam proses belajar. Yang pertama yaitu ada faktor pola asuh orang tua. Pola asuh merupakan salah satu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang paling besar terhadap perkembangan anak. Orang tua juga harus menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan pola asuh yang baik. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan dapat diartikan secara fisiologis, psikologis, dan sosiokultural. A. Faktor lingkungan secara fisiologis. Faktor lingkungan yang mempengaruhi secara fisiologis mencakup segala kondisi dan material jasmaniah di dalam tubuh seperti gizi, vitamin, air, zat asam, suhu, sistem saraf, peredaran darah, pernapasan, pencernaan makanan, kelenjar-kelenjar endokrin, sel-sel pertumbuhan, dan kesehatan jasmani. B. Faktor lingkungan secara psikologis. Secara psikologis, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang diterima oleh individu mulai sejak dalam konsepsi kelahiran. Stimulasi itu diantaranya berupa sifat-sifat gen, selera, keinginan, perasaan, tujuan-tujuan, minat, kebutuhan, kemauan, emosi, dan kapasitas intelektual. C. Faktor lingkungan secara sosiokultural. Secara sosiokultural, lingkungan meliputi segenap stimulasi, interaksi, dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan ataupun karya orang lain. Pola hidup keluarga, pergaulan kelompok, pola hidup masyarakat, latihan, belajar, pendidikan, pengajaran baik di rumah ataupun di sekolah, dan bimbingan penyuluhan. Yang ketiga, faktor secara keturunan. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan anak adalah keturunan. Menurut Monks, yaitu perkembangan anak dilihat dari sebagai pertumbuhan dan pemasakan organisme. Perkembangan bersifat endogen, artinya perkembangan tidak hanya berlangsung spontan saja, melainkan juga harus dimengerti sebagai pemekaran yang telah ditentukan secara biologis dan tidak dapat berubah lagi. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Ayu Febriani akan membahas perkembangan belajar pada anak. Perkembangan anak memicu pada perubahan biologis, psikologis,
dan emosional yang terjadi pada manusia antar kelahiran dan akhir masa remaja. Sebagai individu berlangsung dari ketergantungan untuk meningkatkan otonomi. Ini adalah proses yang berkeseimbangan dengan utama diprediksi belum memiliki khusus yang unik untuk setiap anak. Itu juga perkembangan pada tingkat yang sama dan setiap tahap mempengaruhi oleh jenis sebelum perkembangan. Karena perubahan-perubahan perkembangan dapat sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan secara selama hidup prenatal. Genetik dan perkembangan jenis biasanya dimasukkan sebagai bagian dari studi perkembangan anak. Istilah terkait teknologi termasuk psikologi perkembangan mengacu pada perkembangan di seluruh umur dan pediatri, cabang kedokteran yang berhubungan dengan perawatan anak-anak. Perubahan perkembangan dapat terjadi sebagai akibat dari proses genetik yang dikendalikan dikenal sebagai pematangan atau sebagai akibat dari faktor lingkungan dan belajar, tetapi paling sering melibatkan interaksi antara keduanya. Seterusnya, hal ini juga dapat terjadi sebagai akibat dari sifat manusia dan kemampuan kita dapat belajar dari lingkungan kita juga. Ada sebagian definisi dan periode perkembangan anak, karena setiap periode adalah kontinum dan perbedaan individu mengenai awal dan akhir. Beberapa periode berkembang berkaitan dengan usia dan contoh interval didefinisikan adalah bayi yang lahir usia 0 sampai 4 minggu, bayi usia 4 minggu sampai 1 tahun, balita usia 1 sampai 3 tahun, anak prasekolah usia 4 sampai 6 tahun. Usia sekolah anak usia 6 sampai 13 tahun. Remaja usia 13 sampai 9 tahun. Namun, organisasi seperti Zero to 3 dan organisasi dunia untuk bayi kesehatan mental menggunakan istilah bayi sebagai katalogis yang luas, termasuk anak-anak dari lahir sampai usia 3 tahun. Terusnya memicu perkembangan anak melalui pelatihan orang tua, antar lain faktor, mempromosikan tingkat yang sangat baik dari perkembangan anak. Orang tua memainkan peran besar dalam hidup anak. Sosialisasi dan perkembangan. Memiliki beberapa orang tua dapat menambah stabilitas kehidupan anak dan karena itu mendorong perkembangan yang sangat sehat. Faktor lain yang mempengaruhi dalam perkembangan anak adalah kualitas pelayanan mereka. Program penitipan anak menyajikan kesempatan penting untuk promosi perkembangan anak. Seperti itu, perkembangan optimal anak dianggap penting untuk masyarakat dan sehingga sangat penting untuk memahami perkembangan sosial, kognitif, emosional, dan pendidikan anak-anak. Kepentingan peningkatan penelitian dan minat dalam hidup itu adalah menghasilkan teori-teori dan strategi baru dengan perkembangan khusus untuk berlatih yang mempromosikan perkembangan dalam sistem sekolah, yaitu selain itu juga beberapa teori yang berusaha untuk berkembang menurut negara yang berbentuk perkembangan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 9 tahun. Namun organisasi seperti Zero to 3 dan organisasi dunia untuk bayi kesehatan mental menggunakan istilah bayi sebagai katalogis luas, termasuk anak-anak dari lahir sampai usia 3 tahun. Terusnya memicu perkembangan anak melalui pelatihan orang tua, antar lain faktor,
mempromosikan tingkat yang sangat baik dari perkembangan anak. Orang tua memainkan peran besar dalam hidup anak. Sosialisasi dan perkembangan. Memiliki beberapa orang tua dapat menambah stabilitas kehidupan anak dan karena itu mendorong perkembangan yang sangat sehat. Faktor lain yang mempengaruhi dalam perkembangan anak adalah kualitas pelayanan mereka. Program penitipan anak menyajikan kesempatan penting untuk promosi perkembangan anak. Perkembangan optimal anak dianggap penting untuk masyarakat dan sehingga sangat penting untuk memahami perkembangan sosial, kognitif, emosional, dan pendidikan anak-anak. Kepentingan peningkatan penelitian dan minat dalam hidup itu adalah menghasilkan teori-teori dan strategi baru dengan perkembangan khusus untuk berlatih yang mempromosikan perkembangan dalam sistem sekolah, yaitu selain itu juga beberapa teori yang berusaha untuk berkembang menurut negara yang berbentuk perkembangan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nuriski dengan NIM 19416286206031. Adapun cara mengatasi perkembangan anak dalam proses belajar, yaitu yang pertama, prior knowledge. Prior knowledge metode ini dapat didahului dengan mempelajari suatu materi yang didapat sebelumnya. Contoh, siswa dapat diberikan tugas membaca materi yang akan disampaikan. Yang kedua, selalu evaluasi. Di sini guru dapat melihat, memahami perkembangan peserta didiknya. Yang ketiga, bentuk kelompok belajar. Guru dapat membentuk beberapa kelompok dalam satu kelas untuk menyelesaikan beberapa tugas yang akan dikerjakan